Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Eltawira Pratama, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara kita menulis puisi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif, materi tentang konten kreator, dosen pengampu Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Bapak Ahmad Rizky Turama SPD MPD. Baiklah, kita masuk materi yang pertama nih teman-teman. Pada materi pertama ini yaitu pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusun larik dan bait. Jadi pengertian tadi itu berdasarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dari beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Habib Yasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal yang ada atau kejadian tertentu. Dan yang kedua, menurut Suwardi, puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi dan memiliki kata-kata yang bermakna kiasan atau imajinatif Nah, setelah mendengarkan pengertian dari puisi, sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu unsur pembangun puisi. Nah, jadi unsur pembangun puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baiklah, kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, di dalam unsur intrinsik ini terdapat unsur fisik puisi. Baiklah, yang pertama yaitu satu, diksi. Nah, diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair ataupun penulis di dalam puisi. Nah, jadi diksi ini adalah pilihan kata-kata yang mana yang cocok, yang tepat untuk dimasukkan di dalam larik-larik puisi. Yang kedua yaitu imaji. Nah, imaji ini adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara, imaji penglihatan ataupun visual, dan imaji rabah ataupun sentuh. Nah, yang ketiga yaitu kata konkret. Nah, dalam kata konkret ini merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat yaitu gaya bahasa, yang kelima rima, dan yang keenam tipografi teman-teman. Baiklah, itulah materi tentang unsur fisik puisi. Jadi materi selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi ini juga masih tergabung di dalam unsur intrinsik puisi. Yang pertama yaitu tema. Apakah teman-teman pernah mendengar arti tema ataupun mengetahui apa sih tema? Baiklah, tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan utama dan garis besar di isi puisi tersebut. Jadi sebelum kita menulis puisi nanti, kita harus menentukan tema. Tema apa yang akan kita angkat pada puisi yang akan kita bahas ataupun yang pada puisi yang akan kita tulis. Yang kedua, rasa. Rasa atau feeling. Kata puisi pada puisi merupakan sikap penyair ataupun penulis terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Pengungkapan tema
dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair ataupun kita sebagai penulis puisi. Jadi rasa ini berkaitan dengan latar belakang kita selaku penulis puisi, bisa dari latar belakang sosial, pengalaman, ataupun perasaan kita. Dan yang ketiga itu nada. Nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair atau penulis terhadap pembacaannya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, dan nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Jadi unsur nada ini harus kita masukkan pada penulisan puisi supaya puisi yang akan kita tulis nanti itu menyentuh dan bisa dimaksimalkan oleh pembaca. Dan yang keempat yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi amanat ini teman-teman bertujuan untuk memberikan pesan kepada pembaca di dalam puisi tersebut, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik puisi, sekarang kita akan memahami unsur ekstrinsik puisi, yaitu unsur yang membangun dari luar sebuah karya puisi. Yang pertama yaitu unsur biografi. Nah, unsur biografi ini yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari seorang penyair puisi ataupun seorang penulis puisi. Tentunya pengalaman hidup dari penyair ataupun penulis akan mempengaruhi karya sastra puisi yang diciptakan. Jadi kita menulis puisi itu bisa dilandaskan ataupun bisa kita ambil dari unsur biografi kita. Dan yang kedua unsur nilai. Nah, dalam unsur nilai ini puisi selalu mengandung unsur-unsur nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pendidikan, serta unsur-unsur yang lainnya. Jadi kita menulis puisi nanti kita bisa memasukkan ataupun harus memasukkan unsur nilai-nilai yang ada yang kita ketahui, bisa dari bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan. Dan yang ketiga yaitu unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat. Jadi kita menulis puisi nanti kita bisa menggambarkan situasi yang ada di masyarakat kita saat kita menuliskan puisi. Bisa konflik yang ada di masyarakat ataupun fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ataupun suatu kejadian yang ada di masyarakat, itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita menulis puisi. Oke, setelah kita memahami tentang pengertian puisi dan unsur pembangun puisi, sekarang kita akan mencoba dan menjelaskan cara menulis puisi, teman-teman. Pada bagian pertama ini kita akan mulai puisi. Nah, kita akan memulai bagaimana sih menulis puisi itu. Yang pertama itu cobalah untuk berlatih menulis. Jadi kita itu harus selalu mencoba berlatih menulis. Puisi dapat dimulai dari penggalan bait, 1 atau 2 baris yang muncul begitu saja, atau gambaran yang tidak bisa hilang di benakmu. Kamu bisa mencari inspirasi puisi dengan berlatih menulis dan memperhatikan lingkungan di sekitarmu. Setelah mendapatkan inspirasi, kamu bisa membentuk dan mencetak pikiranmu ke dalam puisi. Jadi yang langkah pertama harus kita lakukan yaitu kita menulis saja apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di perasaan kita, ataupun apa yang ada di dalam pikiran kita yang selalu teringat. Jadi kita tulis itu, teman-teman, supaya kita mencoba itu untuk langkah pertamanya.
Baiklah, selanjutnya itu bagian 1 pada langkah kedua, yaitu kita dapatkan inspirasi dari lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada di dekat kita. Kita juga bisa mendapatkan inspirasi dengan berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal kita ataupun mengunjungi tempat-tempat kesukaan kita di suatu daerah. Kamu bisa mengamati orang-orang yang sedang duduk di bangku taman, berjalan-jalan di alun, ataupun orang-orang yang melamun, yang memperhatikan suatu hal. Itu dapat kita jadikan sebagai inspirasi kita untuk kita masukkan di dalam puisi nanti. Yang selanjutnya yaitu 3, pilihlah tema atau topik yang spesifik. Nah, kita bisa memulai menulis puisi dengan berfokus kepada satu tema atau gambaran spesifik yang dirasa menarik atau memukau. Dengan berfokus kepada satu tema atau topik, kita bisa menetapkan tujuan yang lebih jelas pada puisi kita nanti. Ini akan memudahkan kita untuk mempersempit gambaran dan deskripsi yang nantinya akan digunakan di dalam puisi. Jadi, setelah kita mencari inspirasi, kita menentukan tema apa yang akan kita angkat di dalam puisi ini. Misalkan tema persahabatan, jadi kita akan terfokus kepada nilai-nilai yang ada di dalam persahabatan itu. Bisa juga dari nilai persahabatan, kasih sayang, orang tua, ataupun perjuangan. Jadi kita memilih tema untuk mempersempit tujuan yang akan kita masukkan di dalam puisi. Baiklah, pada langkah keempat yaitu pilih bentuk puisi yang diinginkan. Jadi pada langkah keempat ini kita belum harus memikirkan bentuk puisi secara benarnya ya teman. Kita mencoba dulu membentuk puisi yang bagaimana yang kita inginkan. Kita mencoba berkreasi dengan memilih bentuk puisi yang dianggap kita mudah dan kita bisa memahaminya, supaya dalam penulisan puisi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada langkah kelima, pada bagian pertama ini, bacalah contoh puisi yang ada. Nah, setelah kita bisa membaca contoh puisi yang ada terlebih dahulu, supaya kita bisa mengetahui bentuk-bentuk puisi, jenis-jenis puisi, serta kata-kata yang ada di dalam puisi. Puisi yang ada itu bisa kita jadikan sumber rujukan kita ataupun sumber inspirasi kita dalam menulis puisi. Bagian kedua yaitu menulis puisi. Yang pertama, gunakan citraan yang konkret. Nah, hindari citraan yang abstrak dan pilih deskripsi yang konkret untuk menggambarkan orang, tempat, dan objek dalam puisi. Kita juga harus mencoba menjelaskan sesuatu menggunakan 5 indera: penciuman, perasaan, sentuhan, dan penglihatan, serta pendengaran. Penggunaan citra yang konkret ini dapat membuat pembaca tenggelam dalam dunia puisimu dan menciptakan gambaran yang lebih hidup. Nah, di sini kita bisa ambil contoh. Misalkan kata aku semangat. Nah, aku semangat ini kita bisa ganti dengan semangatku membara. Aku begitu bersemangat. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa memilih kata yang lebih menggambarkan perasaan, sentuhan, supaya puisi itu lebih indah. Selanjutnya, yang kedua yaitu gunakan perangkat sastra. Nah, perangkat dalam karya sastra ini maksudnya itu seperti metafora dan simile, menambahkan keberagaman dan kedalaman makna pada puisi. Penggunaan perangkat seperti ini bisa membuat puisi tampak lebih menonjol dan memungkinkan untuk menawarkan gambaran yang lebih terperinci pada pembaca. Misalkan majas metafora merupakan majas perbandingan suatu objek atau subjek dengan subjek atau objek yang lain dalam cara yang membedakan atau mengejutkan. Contohnya itu, aku adalah burung dalam sangkar emas. Nah, jadi majas itu bisa kita gunakan sebagai
perbandingan teman-teman. Ataupun kita menggunakan majas personifikasi, yaitu pada kata menari-nari nyiur di pantai, ataupun angin pun berteriak memanggil namamu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa memasukkan majas-majas yang ada supaya puisi kita lebih menonjol dan lebih menyentuh. Baiklah, yang ketiga yaitu buatlah tulisan yang nyaman untuk didengar. Puisi ditulis untuk dibacakan, sehingga kita harus berfokus kepada kecocokan dan keindahan puisi untuk didengarkan. Ketika kita menulis puisi, kita bisa memainkan struktur puisi dan pemilihan kata. Perhatikan bagaimana setiap baris puisi itu mengalir ke baris berikutnya. Sebagai contoh, kita bisa memperhatikan perbandingan antara kata tegar dan tabah. Kata tegar memiliki suku kata akhir ar, dan sedangkan tabah memiliki suku kata yang akhirannya a. Nah, kedua kata yang memiliki satu makna tadi bisa kita pilih pada posisi kata yang tepat. Bisa menggunakan kata tegar ataupun kata tabah. Seperti itu teman-teman. Baiklah, yang keempat yaitu hindari klise. Puisi akan terdengar lebih kuat jika kamu menghindari unsur klise. Pilihlah deskripsi dan citraan yang lebih kreatif untuk puisi yang akan kita buat. Jika kita merasa bahwa frasa ataupun gambaran tertentu terkesan terlalu familiar bagi pembaca, maka kita dapat mengganti frasa atau gambaran yang lebih unik. Sebagai contoh, pada kata ataupun pada kalimat, ia selalu sibuk layaknya seekor lebah yang terbang hilir mudik. Nah, untuk mendeskripsikan kata yang tadi, kita bisa menggantikannya seperti kakinya selalu melangkah mondar-mandir tak kenal lelah. Ataupun berlari ia menyusuri lorong dengan langkah sedikit berong. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa mengganti kata yang terlalu familiar menjadi kata yang lebih dikenal ataupun lebih unik. Nah, setelah pada bagian pertama yaitu mengenal puisi dan kedua itu menulis puisi, pada bagian ketiga ini kita akan mempercantik puisi. Yang pertama yaitu bacakan puisi dengan lantang. Nah, setelah kita selesai menulis larik-larik atau bait-bait puisi, kita harus membacanya dengan nyaring untuk kita nikmati sendiri seperti itu teman-teman. Perhatikan bunyi ataupun kata yang dibacakan. Sebagai contoh, kamu bisa membacakan puisi dengan lantang untuk orang lain, seperti teman, keluarga, ataupun pasangan. Nah, mintalah mereka menanggapi puisi setelah kita membacakannya untuk pertama kalinya, dan perhatikan apa yang mereka tampak bingung atau tidak memahami frasa atau baris tertentu. Dari setelah kita bacakan, kita minta teman kita itu untuk menanggapi apa yang ada ataupun apa yang aneh pada puisi kita tersebut. Dan yang kedua yaitu dapatkan umpan balik dari orang lain. Nah, kita bisa mendapatkan umpan balik dari orang lain nih teman-teman. Dengan cara kita bisa bergabung dengan sekelompok mahasiswa ataupun pelajar penulis puisi agar kita bisa menambah relasi ataupun menambah ilmu pengetahuan kita untuk perbaikan dalam kita menulis puisi. Seperti itu teman-teman. Nah, pada langkah yang ketiga yaitu revisi puisi. Setelah kita mendapatkan umpan balik, tanggapan dari teman-teman kita perlu merevisi puisi yang telah kita buat. Kita bisa menghilangkan baris-baris yang dirasa membingungkan atau tidak jelas. Tunjukkan kebesaran hati kita untuk menghapus ataupun mengganti
kata yang telah kita tulis tadi, supaya puisi kita bisa lebih indah dan lebih baik. Baiklah, contoh puisinya ini berjudul Samudra Sepi, karya Nanda Eltawira Pratama. Sedari sadarnya kematian menuju kehidupan, lapisan indera jendela dunia mulai membuka, mulai mewujudkan cita-cita yang bermakna di setiap harinya. Diawali dengan lantunan ayat suci yang berterbangan dari hati menuju Sidratul Muntaha. Samudra rasanya begini saja, luas tempatnya, sepi jiwanya. Karang yang kokoh pun tak berdaya menahan ombak yang tenangnya. Ini seakan koin langit, akan hias menjadi duri. Jasad bergerak menjadi raga. Kenyataannya raga ini tetaplah dari tanah. Tanah berdoa untuk berubah menjadi cahaya. Tak berdaya terbang menuju istana, walau telah menentang takdir sebagai kasta bawah. Surya telah tepat di atas mahkota. Napas bumi belum juga dapat menemani. Detak kehidupan terdengar hingga ke rumah sakit. Membiarkan kesempatan hanyut dengan sendiri. Tinta pena tidak berguna lagi bagi kertas putih, karena tiada seorang pun mau menulisi. Waktu tak ada atau saatnya yang tiada. Sang sepi berjalan mencari sandaran, rela menghilangkan bagian dari kehormatan. Wahai sepi, mengapa kau selalu menghujani perasaan ini? Apakah kau yang berbeda, ataukah kau yang membedakannya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan yang telah kita lakukan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita bisa menulis puisi dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.